Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan segala sesuatunya bagi kita semua. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya iman rahimakumullah, para sahabat YAPI, tidak terasa bagi kita sampai perjalanan hari ini sudah mencapai usia sekitar 40-an ya, angkatan kita ini. Perjalanan kehidupan yang sehari-hari dulu pulang pergi ke pesantren untuk menimba ilmu ya, tiba-tiba hari ini kita sudah bisa merefleksi kembali, oh begitu ternyata kejadian-kejadian kita di masa lalu. Tidak terasa memang waktu ini terus berjalan, tetapi yang berat bagi kita adalah hisab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Sahabat sekalian, apa yang sudah kita alami di masa lalu telah mengantarkan kepada kita saat ini. Mudah-mudahan bekal kita di pesantren itu bisa membekali kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan tidak terasa juga baru-baru ini kita kehilangan dua guru kita, yaitu Ustaz Kiai Haji Dr. Dedeng Rosidin MAG dan Dr. Anas Iskandar, dua guru kita yang baru-baru ini saja meninggalkan kita semua. Semoga Allah menjadikan keduanya husnul khatimah. Sahabat sekalian, kematian memang tidak bisa dipungkiri oleh kita semua, pasti dialami oleh setiap manusia yang hidup. Setiap orang, setiap makhluk yang memiliki jiwa, yang memiliki kehidupan, itu pasti akan mengalami kematian. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup, tidak hanya dengan sifat fana, sifat mati, akan terus kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah mengingatkan kepada kita semua dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan. Sahabat sekalian, kalau kita merefleksi kembali ya, sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita, sepertinya itu tidak akan terjadi pada diri kita yang sedang merefleksi. Padahal lambat laun usia kita akan semakin mendekat. Kematian pasti akan menghampiri kita semua. Ini sebagaimana dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya tersebut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Ya, termasuk orang yang berbicara saat ini, termasuk orang yang mendengarkan saat ini, itu akan mengalami kematian. Karena sesuatu yang pasti dialami oleh kita semua, maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hidup dan mati kita ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal lain yang Allah berikan pelajaran kepada kita dalam ayat ini adalah bahwa Allah akan menguji kita dengan keburukan dan kebaikan. Yang keduanya diposisikan sebagai cobaan, bukan hinaan atau juga bukan sanjungan kepada kita, tetapi dua-duanya merupakan cobaan. Disebutkan dalam ayat tersebut fitnatan wa ilaina turja'un, dan akan kepada Allah lah kita akan semua dikembalikan. Sahabat sekalian, dua hal ini perlu menjadi catatan bagi kita.
Kalau masalah kematian, semua orang pasti akan mati, tetapi yang menjadi penting bagi kita untuk diperhatikan adalah mengenai bagaimana kita menyikapi ya hal yang Allah tempatkan kepada kita, baik dalam bentuk kebaikan maupun dalam bentuk hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bagaimana keajaiban, kemenakjubkannya seorang mukmin untuk menghadapi dua hal ini dalam kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Suhaib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepada Suhaib, Rasulullah SAW pernah berkata, ajaban li amril mu'minin, ajaban li amril mu'min, inna amruhu kulluhu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu syarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya itu baik, dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Apa yang dimaksud dengan keajaiban seorang mukmin ini? Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan itu baik bagi dia. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan itu juga baik baginya. Sahabat sekalian, menghadapi apa yang Allah timpakan kepada kita, baik dalam hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi persepsi kita, kita menyikapinya dengan dua hal ini, yaitu sabar dan syukur. Dengan dua hal ini, maka terjadilah yang disebut dengan kemenakjubkannya perilaku manusia yang berbeda dengan manusia yang lain, yang disebut manusia mukmin ini. Ya, apa yang menjadi keunggulannya, apa yang menjadi kemenarikannya? Dengan dua hal ini, maka kita akan bisa bahagia menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Baik itu halnya yang menyenangkan, membahagiakan, menguntungkan, atau hal-hal yang sifatnya tidak menyenangkan, merugikan, atau bahkan mencelakakan kita. Itu semua bagian dari persepsi kita terhadap fakta-fakta yang kita alami. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tidak baik kalau kita menyikapinya dengan sabar dan syukur. Ikhwatu iman rahimakumullah, sahabat IAP sekalian, kalau kita mendalami kedua makna ini, kita bisa menelusuri berbagai pendapat. Di antaranya pendapat Ibnu Qayyim yang mengatakan tentang syukur. Yang dimaksud syukur adalah tunduk dan taat kepada aturan Allah dan mendekatkan diri kepadanya dengan amalan yang disukainya, yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lahir maupun batin. Jadi yang menjadi esensi dari syukur itu adalah ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, seseorang bisa dikategorikan bersyukur karena dia memiliki rasa atau perasaan ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, ridho terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Selama kita tidak memiliki rasa ridho terhadap apa yang Allah tetapkan kepada kita, maka syukur akan menjauhi diri kita. Karena itu, mari kita tetapkan dalam diri kita masing-masing, azamkan dalam diri kita masing-masing terhadap apa yang Allah takdirkan semuanya kepada kita, maka kita akan menerimanya, ridho bahwa itu bagian dari hal yang sangat baik bagi kita semua. Itu yang akan memudahkan kita untuk bisa bersyukur atas apa yang menjadi ketetapan Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid menyampaikan 3 cara bagaimana kita bisa mensyukur nikmat Allah. Yang pertama adalah syukur dengan hati, artinya mengakui bahwa kepuasan yang ada dalam diri kita itu hanya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang kita dapati bukanlah apa yang kita usahakan, tetapi itu semua merupakan yang Allah anugerahkan kepada kita.
mengakui bahwasanya diri ini tidak bisa memiliki apapun yang menjadi kebahagiaan bagi diri kita masing-masing kecuali atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syukur yang pertama, syukur dengan hati. Hati kita ditundukkan untuk bisa memposisikan diri bahwa hanya karena Allah lah kita mendapatkan sesuatu. Yang kedua, syukur dengan lisan. Artinya kita mengucapkan alhamdulillah atau yang sejenis, mengakui dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan. Artinya setiap kita mendapatkan kenikmatan, maka pujilah Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya teman rahimakumullah, para sahabat sekalian, lisan ini ya tidak boleh semata-mata hanya hati, tetapi harus diiringi dengan lisannya. Kalau hati kita sudah berterima terhadap ketetapan Allah, maka lisan pun harusnya muncul ucapan-ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, hamdalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk barangkali kita bisa menggunakan lafaz-lafaz yang lain ya, yang bermakna bahwa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Saum salah satunya merupakan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Kita melaksanakan saum karena kita merealisasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini barangkali akan mudah kita ilustrasikan kalau kita sedang sakit, sedang tidak bisa melaksanakan saum. Kalau kita dalam sebuah kondisi sehingga kita tidak bisa melaksanakan saum, maka hati kita itu merasa kurang nyaman karena kita tidak bisa melaksanakan saum. Saya masih teringat apa yang disampaikan oleh guru kita Allahu yarham Ustaz Dedeng Rasyidin dalam sebuah nasihatnya ketika memberikan ceramah, bahwasanya beliau itu suatu saat pernah sakit lambung dan tidak bisa atau tidak kuat saum, sehingga dalam 1 bulan itu hanya beberapa hari saja kuat saum, selebihnya harus buka. Karena ketika dipaksakan saum itu fisiknya akan menjadi bermasalah dan akan bertambah parah jika dipaksakan. Beliau juga menyampaikan hal itu dari sisi hati ya, walaupun itu adalah takdir Allah menerima terhadap hal tersebut, tetapi begitu nikmat katanya kalau kita bisa melaksanakan saum. Sahabat IAP sekalian, ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan kita yang bisa kita lakukan selama kita mampu ya terhadap syariat-syariat Allah itu harus kita jalankan sebagai wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah diderita berbagai hal, apakah sakit, apakah ketiadaan terhadap sesuatu, maka baru kita merasakan nikmatnya beribadah dengan segala kondisi yang Allah tetapkan kepada kita. Karena itu, dalam kondisi leluasa, dalam kondisi sehat, dalam kondisi ada, maka kita harus bahasa bahagia ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang itu merupakan refleksi terhadap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam sebuah kejadian ya, sebagaimana kita pahami, kita ketahui, pernah diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam ya, ketika itu Siti Aisyah istrinya masih tidur, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam. Salat malamnya tidak tanggung-tanggung dari tengah malam sampai pada mau akhir menjelang subuh. Nah, ketika sholat tersebut dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sampai kedua kaki beliau itu bengkak. Jadi kakinya bengkak karena lamanya berdiri dalam melaksanakan sholat malam. Lalu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan hal ini?" Artinya sholat malam sampai kakinya bengkak. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda, dosa-dosa Rasulullah, dosa-dosa Anda yang dulu maupun yang akan datang.
Maka jawaban Rasulullah SAW menyampaikan, afala akuna abdan syakuro. Rasulullah menjawab, tidak pantaskah jika aku menjadi hamba yang bersyukur. Ihwatu iman rahimakumullah, ketaatan untuk melaksanakan syariat Allah, ya, termasuk melaksanakan sholat malam, ini menjadi bagian dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sahabat-sahabat yang sudah bisa merutinkan sholat malam, itu merupakan bagian kenikmatan yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat dalam mewujudkan rasa syukur terhadap segala kenikmatan yang Allah berikan. Yang kedua, perkara mengenai sabar. Yang sabar ini hal yang kedua yang disampaikan di dalam hadis yang di atas. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sabar itu adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Sahabat sekalian, dalam konsep sabar ini, atau dalam definisi atau dalam makna sabar ini, kita bisa melihat bahwa esensi dari sabar itu adalah keteguhan diri kita masing-masing, diri kita sebagai seorang mukmin, diri kita seorang yang mengaku bahwa telah aslamtu lillah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, lalu meneguhkan diri untuk menahan dari perbuatan maksiat kepada Allah, dan menahan diri dalam menjaga diri dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Tidak dipungkiri dalam kehidupan kita masing-masing, ya, kita silih berganti menghadapi hal-hal yang sifatnya menyenangkan atau tidak menyenangkan, sehat atau sakit. Bahkan di antara kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ada yang mengalami sakit yang cukup panjang atau cukup sering, ya, dalam arti keterjadiannya, intensitasnya. Nah, kalau kita melihat hal semacam ini, sabar dalam konteks tersebut adalah ada keteguhan hati. Keteguhan hati sahabat-sahabat, diri saya, untuk bisa menjaga diri, menjaga perasaan, menjaga sikap, supaya tidak marah terhadap takdir Allah, bahwa Allah menjadikan kita dalam kondisi sakit atau sering sakit bukan karena Allah tidak ridho dengan kita. Justru ini menjadi bagian dari ujian kesabaran kepada kita semua. Dengan sabar kita menerima, dan kita menerima bahwa ini adalah ketetapan Allah, maka kita berusaha untuk tidak marah. Bahkan kita merefleksi diri, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kifarat untuk penebus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ini bagian dari takdir Allah untuk menjadikan kita sosok seorang mukmin, seorang yang teladan dalam hal kesabaran, seorang yang bisa mencerminkan bahwa apa yang Allah timpakan kepada kita merupakan sebuah kebaikan. Tentu bisa jadi kita belum paham dengan situasi kondisi yang kita alami saat ini, tapi bisa jadi Allah menyayangi kita dan kita belum memahami hal tersebut. Sahabat sekalian, saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sabar itu bisa kita refleksikan, bisa kita implementasikan dalam tiga perkara. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang Allah perintahkan, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, semua unsur kehidupan yang Allah atur dalam syariatnya, maka kita sami'na wa ata'na, maka itu bagian dari sabar kita. Betapapun kita mengalami kelelahan, ya, betapapun kita mengalami kesusahan untuk melaksanakan berbagai perintah Allah ini, maka ketika kita menjadikan ini sebagai bagian keberterimaan kita terhadap ketetapan Allah, terhadap syariat Allah, maka kita menjadi orang yang sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan larangannya, apa yang Allah larang, apa yang Allah tidak perbolehkan bagi kita dalam beribadah, dalam bermuamalah. Ya, misalkan bagi seorang perempuan tidak boleh saum ketika dia sedang haid,
Itu bagian dari ketetapan Allah, maka kita sabar. Bukan berarti kita tidak mendapatkan pahala, justru disitulah Allah memberikan pahala kepada kita karena kesabaran meninggalkan larangannya. Demikian juga bagi sahabat-sahabat yang sedang berjuang dalam hal ekonomi, ya, yang diuji dengan keterbatasan sehingga harus banyak pilihan untuk meminjam ke sistem yang mengakomodasi riba. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang lebih cepat. Tetapi kesabaran kita dalam menjalani hal tersebut menjadi bagian dari wujud kesabaran kita terhadap apa yang Allah timpakan kepada kita. Ya, sabar meninggalkan larangannya, tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang memang tidak Allah syariatkan, tidak Allah restui, tidak Allah ridhoi bagi kita untuk dilakukan. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sabar, ya, apapun yang kita terima saat ini. Kalau kita umpamakan miskinnya kita, kayanya kita, sehatnya kita, sakitnya kita, apapun yang kita terima, ya, terkait dengan diri kita secara individu, diri kita dengan pasangan kita, diri kita dengan anak-anak kita, diri kita dengan keluarga kita, diri kita dengan tetangga, dan semua hal yang Allah tetapkan kepada kita itu merupakan bagian yang harus kita terima. Allah lah yang maha tahu, Allah lah yang sangat tahu terhadap apa yang terbaik bagi kita. Karena itu kita sabar, kita teguhkan pendirian kita, dan kita jangan marah terhadap apa yang Allah takdirkan. Bahkan kita tetap menjalani ketaatan kepada Allah, ya, dan kita menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, memberikan nasihat kepada kita dalam Quran surat Al-Insan ayat 24, fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu. Sahabat IAP sekalian, bukanlah hal yang mudah melaksanakan atau mengimplementasikan sabar dan syukur dalam kehidupan kita. Tidak semudah kita membicarakannya, tetapi Allah Maha mengetahui bahwasanya apa yang kita alami itu tidak mungkin akan menimpa kita kecuali Allah sudah menakarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena itu marilah kita meneguhkan diri untuk bisa bersabar, ya, merasa ridho dengan segala ketetapan Allah. Mudah-mudahan dengan baik buruknya yang kita alami sehari-hari yang lalu maupun di masa yang akan datang menjadikan kita menjadi orang-orang mukmin yang menakjubkan, yang semuanya baik bagi kita, baik untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Terakhir, sebelum menutup sesi ini atau refleksi saya ini, saya ingin berterima kasih kepada para tim, ya, sahabat-sahabat sekalian yang sudah tergabung dalam kepengurusan IAPI yang telah banyak memfasilitasi kemaslahatan atau kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Dan saya mohon maaf kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat, baik yang sering berinteraksi ataupun pernah berinteraksi sejak saya menjadi santri sampai saat ini terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan ini menjadi media bagi saya untuk bisa memohon maaf kepada rekan-rekan sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.